Selamat siang Sobat Integritas, selamat datang kembali di Cerdas Cerita Integritas. Ruang ngobrol yang nyantai, tapi isinya daging semua seputar tentang dunia pengawasan. Saya Fajar Noval Zuhdi. Di hari Jumat yang berkah ini, kalau orang bilang tuh tentang fresh from the oven. Jadi di siang ini kita bakal ngomongin sesuatu yang baru banget gitu kan, terkait regulasi terbaru tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kita bakalan kupas tuntas soal dana BOSP yang kini diatur dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Banyak banget yang berubah, penting banget nih, terutama buat teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan. Tapi kita semua tahu gitu, pengelolaan dana itu ibarat nadi dari kualitas layanan belajar di sekolah. Tapi seringkali nih, kita tuh bakal banyak berpikir gitu di kepala kita. Pertanyaan pertama yang muncul mungkin kayak, apakah dana sudah terkelola dengan baik? Terus juga yang kedua, bagaimana memastikan penggunaannya tepat sasaran dan transparan? Nah, lewat Permendikdasmen ini, pemerintah mencoba untuk lebih menghadapi tantangan itu dengan adaptif, akuntabel, dan relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Nah, untuk membahas new look dari peraturan tentang BOSP, kali ini kita udah bersama dengan seorang expertnya gitu kan. Beliau adalah Mas Ferry Berrohmat. Nah, Mas Ferry Berrohmat seorang auditor internal yang kesehariannya mengawal dana pendidikan dan juga tentunya expert di bidangnya. Oke, kita sapa dulu untuk Mas Ferry Berrohmat. Selamat datang Mas Ferry. Terima kasih Mas Fajar, senang bisa berbagi di kesempatan kali ini. Nah, ini mungkin adalah salah satu kesempatan yang baik untuk mengubah mindset kita bahwa auditor itu menakutkan ya. Padahal kan kita ini sejatinya adalah mitra strategis sekolah, seperti itu ya. Nice. Nah, tapi sebelum masuk ke topik, kita sadar nih, mungkin beberapa dari teman-teman sekalian udah kenal Mas Ferry, tapi juga paling ada beberapa teman-teman yang belum kenal. Nah, jadi kalau kata pepatah gitu kan pernah bilang gitu, kalau belum kenal maka kenalan. Tapi bisa diberikan nih, kalau belum kenal maka kenalan, kalau udah kenal bisa jadi sayang gitu kan. Tapi ini not untuk teman-teman cewek aja nih, untuk teman-teman yang cowok kita skip dulu ya. Jadi saya coba kenalin nih, jadi Mas Ferry, izin saya perkenalkan, beliau Mas Ferry Berrohmat, AMD AK, Ahli Media Akuntansi. Beliau ini salah satu auditor energik ya di Inspektorat Kota Balikpapan yang sudah cukup lama ya Mas Ferry ya, di Inspektorat. Nah, beliau ini jauh gitu tempatnya, nggak dari Balikpapan teman-teman sekalian, beliau dari Klaten. Nah, Betul demi sekali. mencari nafkah ini kan beliau Iya, betul. berani melalang buana untuk mencari rezeki di Balikpapan gitu. Nah teman-teman, Mas Ferry Berrohmat ini juga bukan lulusan kaleng-kaleng teman-teman. Kalau teman-teman tahu, beliau lulusan dari STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang mana kita tahu ya mungkin sampai sekarang teman-teman masih punya keinginan gitu untuk berkuliah di STAN di Indonesia gitu. Oke, cekidot, mungkin intermezzonya udah nih ya, kenalan juga udah ya kan. Mungkin kalau teman-teman yang masih kepo dengan Mas Ferry bisa di backstage hubungin saya gitu. Nah, Mas, mungkin nih kita kan lagi ngomongin tentang Permendikdasmen yang terbaru ya. Iya. Mungkin bisa di disclaimer sedikit gitu nggak, dijelaskan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi terbitnya Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 ini. Iya, baik. Jadi petunjuk teknis ini tuh menggantikan aturan dari sebelumnya atau tahun sebelumnya, yaitu Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 dan 63 tahun 2023. Nah, ini untuk tahun 2024 memang nggak ada ya. Jadi peraturan terakhir itu nomor 63 tahun 2022 dan 63 tahun 2023. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menyesuaikan dengan struktur kelembagaan baru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperkuat tata kelola dana pendidikan agar lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil belajar. Nah, terus yang bedanya lagi itu kan ada perubahan kelembagaan ya. Jadi dari sebelumnya itu Permendikbudristek menjadi Permendikdasmen ya. Nah, kita ada kemarin kan sempat pemecahan kementerian itu ya. Jadi dengan petunjuk teknis terbaru ini diharapkan pengelolaan dana operasional sekolah itu lebih fleksibel tapi tertib administrasi dan tertib hukum, seperti itu. Oke. Jadi Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 ini sebuah regulasi baru BOSP terbaru yang menggantikan
atau menyempurnakan ya tepatnya Mas ya Iya, dari tepat Permendikbud sekali, betul. kayak Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tadi dan 63 tahun 2023 ya Mas. Iya, betul. Nah, saya kepo juga nih soal prinsipnya sendiri. Apa sih yang jadi pedoman utama atau main guide dalam pengelolaan dana BSP ini Mas? Oke, kalau untuk kita berbicara tentang prinsip ini kan kita diatur di pasal 2 ya, yaitu ada 5 prinsip, yaitu yang pertama itu fleksibel, yang kedua itu efektif dan efisien, dan yang ketiga itu akuntabel, yang keempat transparan, dan yang terakhir keadilan. Nah, fleksibel, kita bahas satu-satu ya. Fleksibel itu apa? Fleksibel itu maksudnya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan adanya juknis tersebut. Juknis tersebut itu fleksibel bukan berarti lebih bebas sebebas-bebasnya gitu ya, tapi nggak, tetap fleksibel tapi ada batasannya Masih ada gitu, batasan. untuk menjaga agar tetap efektif dan efisien sesuai dengan prinsip yang kedua, yaitu efektif dan efisien tadi, dan hasilnya itu nyata bagi peningkatan mutu belajar dengan biaya yang masih wajar seperti itu. Lalu untuk akuntabel ini kan, kalau akuntabel kita semua pasti sudah tahu lah ya, pasti dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan dan kinerjanya. Lalu transparan juga prinsip keempat, itu terbuka terhadap seluruh pemangku kepentingan. Makanya dengan sistem pelaporan yang terdigitalisasi, kita kan juga lebih transparan seperti itu. Lalu yang prinsip terakhir itu berkeadilan, yaitu memperhatikan karakteristik dan kondisi sekolah, termasuk yang berada di daerah khusus atau daerah mungkin yang 3T seperti itu ya. Oke, oke. Jadi ada 5 prinsip gitu penting gitu Mas untuk terkait yang tadi. Jadi kalau dilihat menjadi menguatkan ya statement saya pembukaan tadi soal pemerintah menjawab tantangannya dengan adaptif, ya kan, akuntabel dan juga relevan. Sekarang nih Mas, kalau kita lihat nih ya dari jenis-jenis dan penerimaannya sendiri nih bagaimana pembagiannya Mas? Nah, kalau untuk jenis-jenis dan penerimaannya ini ada sedikit perubahannya. Sebenarnya bukan perubahan sih, kalau lebih ke penyederhanaan aja. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu semuanya itu tidak disebut BOSP seperti itu ya, tapi ada sendiri-sendiri gitu, belum ada payungnya gitu. Nah, kalau untuk di aturan yang terbaru ini satu ini BOSP nih, BOSP. Nah, BOSP ini terbagi menjadi 3. Oke. Nah, yang pertama itu BOP PAUD, lalu yang kedua itu ada BOS reguler itu yang kita kenal, yang kita sering mendengarnya lah, BOS reguler itu. Lalu yang ketiga itu ada BOP kesetaraan. Nah, BOP PAUD itu jelas itu ya untuk pendidikan anak usia dini, lalu BOSREK itu untuk pendidikan dasar dan menengah, lalu yang kesetaraan itu untuk program paket A, B, dan C. Nah, masing-masing lagi itu dibagi lagi tuh menjadi BOS reguler dan kinerja. Nah, BOS kinerja ini apa? BOS kinerja ini untuk sekolah yang berprestasi dan memiliki kinerja terbaik gitu. Berprestasi itu indikatornya seperti apa? Nah, dia itu kalau BOS kinerja itu berprestasi, indikatornya itu apa namanya? Dia pernah menjuarai ajang atau perlombaan gitu setingkat nasional atau provinsi seperti itu. Nah, itu nanti akan mendapatkan BOS kinerja. Jadi nggak semua sekolah nih dapat BOS kinerja nih. Ya, seperti itu. Oke, keren juga sih Mas ya. Jadi saya udah bisa nangkap sih soal tadi pembagiannya. Jadi kalau tadi kan soal pembagian penerimaan nih, nah saya juga kepo nih, bicara soal penggunaan dananya sendiri. Apa aja sih komponen utamanya untuk menurut Juknis baru ini Mas? Nah, kalau untuk komponen penggunaan dananya itu diatur dalam pasal 38 teman-teman, yaitu ada beberapa, yaitu komponen penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2 huruf A meliputi yang pertama penerimaan peserta didik baru, yang kedua pengembangan perpustakaan, lalu yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yang keempat ada pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, lalu yang kelima ada pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, lalu yang keenam ada pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, lalu yang ketujuh ada pembiayaan langganan daya dan jasa, dan yang kedelapan ada pemeliharaan sarana prasarana sekolah, lalu kesembilan ada penyediaan alat multimedia pembelajaran, lalu yang ke-10 menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, lalu yang ke-11 ada penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan atau yang terakhir pembayaran honor, seperti itu. Nah, sedangkan BOS kinerja kita diarahkan untuk sekolah
yang berprestasi dan berkinerja terbaik seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Nah, contohnya itu bos kinerja itu penggunaannya untuk apa? Nanti bisa digunakan untuk pengembangan talenta, pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial atau AI teman-teman. Dan kegiatan lain yang pengimbasannya bagi sekolah lain. Oke, oke. Jadi cukup banyak ya Mas ya? Cukup banyak ya kalau kita bagi ya dari tentang tadi bos reguler terus juga kinerja. Nah kalau teman-teman masih mungkin tadi Mas Ferry menyampaikannya banyak banget gitu kan. Nanti teman-teman bisa langsung cek ya di pasal 38 tadi Mas ya. Iya, betul Oke, sekali. nah kalau bahas kinerja tadi kayak kita dengar udah cukup jelas gitu, udah dijelasin sama Mas Ferry. Nah nih Mas, bagian yang sering jadi sorotan kita sebagai nih auditor nih Mas ya. Iya. Nah dan mungkin penonton nih kalian nih bertinyi-tinyi gitu kan soal larangan dan sanksi. Nah bisa nggak sih Mas di spill sedikit gitu larangan dan sanksi yang mungkin ada gitu dituangkan di Juknis yang ini nih? Oke, jadi kalau untuk larangan dan sanksi, ini ada termuat juga di pasal 60 teman-teman. Jadi uh, di pasal 60 itu dijelaskan bahwa uh, kepala satuan pendidikan dan tim bos dalam satuan pendidikan itu dilarang untuk melakukan transfer dana. Ini yang pertama nih, melakukan transfer dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana. Nah ini jelas banget ya teman-teman ya. Ini kan bukan uang pribadi nih, jadi nggak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi nih. Lalu yang kedua ada membungakan untuk kepentingan pribadi. Ini juga sama juga teman-teman, untuk kepentingan pribadi. Jadi kita dilarang nih membungakan. Jadi mekanismenya seperti apa sih membungakan untuk kepentingan pribadi? Nah, membungakan untuk kepentingan pribadi itu bisa ketika misal ya teman-temannya dari tim bos kita memakai rekening A gini nih. Nah, ternyata dipindahkan ke rekening B, didepositokan seperti itu. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Lalu yang ketiga itu meminjamkan kepada pihak lain, ini juga jelas ya. Yeah. Kan bukan uang kita ya, nggak boleh ya? dipinjamin ke orang lain ya, nggak boleh dong. Lalu yang keempat membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis, karena kita sudah ada perangkat lunak untuk melakukan pelaporan keuangan teman-teman, sudah ada sistemnya sendiri, itu ARKAS ya. Lalu yang kelima yaitu menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Lalu yang keenam membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan. Lalu yang ketujuh ada membiayai kegiatan yang ke-8 membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Jadi iuran-iuran di luar ketentuan itu tidak diperbolehkan teman-teman. Jadi lalu yang ke-8 membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan dan atau peserta didik. Itu juga tidak boleh. Lalu yang ke-9 untuk memelihara sarana dan prasarana itu kalau kategorinya sedang dan berat itu juga nggak boleh Mas Fajar. Okay. Nah, kalau misalnya ada punya ruangan nih, kondisinya nih sudah parah nih, kategori berat nih, kita nggak bisa nih kita rehab atau renov dengan menggunakan dana BOSP seperti itu. Lalu membangun gedung atau ruangan baru juga nggak boleh tuh. Iya nggak boleh. Lalu selanjutnya itu membeli instrumen investasi seperti tadi kan, nggak boleh deposito, apalagi dibelikan kripto, nggak boleh itu teman-teman. Kripto lagi hype-nya juga ya sekarang. Iya. Lalu yang selanjutnya itu tidak boleh untuk membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait program dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas dan atau kementerian. Lalu yang terakhir itu kita tidak boleh membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah. Seperti itu. Nah, kalau melanggar, kalau tadi kan tadi itu larangannya ya teman-teman. Nah, sekarang kalau melanggar nih sanksinya apa nih? Ya sanksinya ya sesuai dengan ketentuan teman-teman. Jadi ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, itu balik lagi kita sesuai dengan ketentuan hukum. Itu Mas. Cukup banyak Mas ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian ya tentang larangan dan sanksi mungkin ini jadi sebagai note ya buat teman-teman yang bergerak di bidang pengelolaan dana. Nah,
cukup banyak yang tadi udah disampaikan sama Mas Ferry. Ya kita kan yakin gitu untuk setiap orang gitu kan nggak ada yang pengen disanksi. Jadi buat teman-teman sekalian gitu, harapannya mungkin bijak ya dalam pengelolaan dana. Terus nih Mas, bagaimana sih mekanisme pelaporan dan pengawasan dana yang terkait BOS ini Mas? Oh iya, jadi mekanisme pelaporan ini sekolah ini wajib melaporkan realisasi penggunaannya secara daring nih melalui sistem dari kementerian, yaitu sistem Arkas teman-teman. Nah itu yang ada 2 tahap teman-teman. Jadi tahap pertama itu dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Juli. Oke, Nah itu tuh sesuai dengan pasal 50. Ya. Lalu tahap kedua itu paling lambat di 31 Januari tahun berikutnya, teman-teman. Itu sama juga disebutkan di pasal 50. Nah, jadi eh, kita dalam 1 tahun anggaran itu melaporkan realisasi dalam 2 tahap, teman-teman. Pada tanggal 31 Juli dan 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, kalau ada kelambatan gimana nih Mas gitu kan, pasti ada pertanyaan kayak gitu kan. Banyak sih gitu Mas. Nah kalau ada keterlambatan kita bisa terkena sanksi atau ya istilahnya sanksi lah teman-teman, itu uh, pemotongan dana sebesar 2-4%. Dan jika tidak melapor sama sekali nih, kalau tadi kan terlambat aja nih. Terlambat. Nah kalau kita sama sekali nggak melapor, menghilang gitu ya kan. Nah, jadi sanksinya ya berupa tidak akan mendapatkan pencairan tahap berikutnya. Gitu. Nah, dari sisi pengawasan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib membina nih teman-teman, memantau serta mengaudit pengelolaan dana ini. Nah, kita sebagai auditor internal Mas Fajar, kita juga punya peran memastikan tidak ada penyimpangan dan dana digunakan sesuai dengan tujuannya. Gitu. Nih teman-teman, selain dari larangan dan sanksi, mungkin juga teman-teman juga harus note ya terkait tentang pelaporan dan pengawasan tadi. Nah, khawatirnya tadi seperti yang disampaikan sama Mas Ferry, terlambat teman-teman bisa dapat denda dan mungkin kalau nggak sama sekali melaporkan juga dapat sanksi Mas ya? Iya, gitu betul sekali. Oke, paling gini Mas, terakhir nih ya, apa nih pesan untuk para pengelola dana BOS dan masyarakat nih Mas? Oke. Kalau pesan kita sebagai auditor internal ya, jadi kita mari kita jadikan pengelolaan BOSP ini bukan sekadar rutinitas administratif seperti itu ya, tapi alat untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berintegritas. Nah, dengan petunjuk teknis nomor 8 tahun 2025 ini yang menekankan good governance teman-teman, atau tata kelola yang baik, lalu transparansi, akuntabilitas dan hasil belajar yang nyata. Lalu, dan kalau semua pihak melaksanakan perannya dengan jujur dan disiplin, maka dana BOS bukan hanya habis dibelanjakan, tapi benar-benar berdampak gitu terhadap kualitas belajar anak-anak kita dan kualitas belajar dunia pendidikan kita. Seperti itu Mas Fajar. Oke, kalau gitu Mas, saya rasa sudah cukup jelas ya dengan apa yang disampaikan Mas Ferry gitu kan. Nah, jadi teman-teman Sobat Cerdas, kita sudah berada di penghujung acara nih untuk di hari ini. Banyak sekali gitu wawasan yang sudah kita dapat ya dari regulasi baru tentang Permendikbud nomor 8 tahun 2025. Mulai dari prinsip tadi transparansi gitu kan, akuntabel. Nah, hingga bagaimana satuan pendidikan dapat memastikan pengelolaan dana ini berjalan efektif, efisien dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Nah, terima kasih kepada narasumber kita Mas Ferry Berhormat yang sudah berbagi ilmu, pengalaman gitu kan, dan penguatan integritas. Nah, lebih tepatnya integritas dalam pengelolaan dana bantuan operasional. Semoga pembahasan kita hari ini menjadi bekal yang baik untuk para pengelola sekolah, pemerhati pendidikan, dan serta seluruh pendengar yang mendengarkan podcast kita pada siang hari ini. Jangan lupa Sobat Cerdas, cerita integritas. Membangun integritas bukan sekedar kewajiban, tetapi sebuah komitmen untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Cerdas Cerita Integritas berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya gitu, nggak cuma tentang BOS, seputar integritas, pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Saya Fajar Nofalzudi pamit undur diri, tetap belajar, tetap berintegritas dan tetap cerdas. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih Mas Fajar.